Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di kelas suci yang berpenuh barokah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Marsha dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan yang tentang teori dan tata cara sholat. Sholat itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya doa atau hubungan. Sholat ini adalah bukti bentuk terhadap umat seorang muslim kepada Tuhannya. Jadi jika kita sholat itu kita seakan-akan berkomunikasi kepada Allah. Lalu secara terminologis, sholat adalah ucapan atau perbuatan yang tertentu yang sesuai dengan syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam sholat kita pun harus mengikuti syaratnya. Adapun syarat sahnya sholat, syarat sah ini ketentuan yang wajib dilakukan agar sholat kita itu dianggap sah atau baik. Syaratnya itu yang pertama itu suci dari hadas kecil dan besar. Ya, kita kalau sholat kita harus suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat dari najis. Jika kita sholat, kita harus bersih pakaian kita, badan kita, tempatnya dari apapun itu. Karena kita menghadap Allah, jadi kita harus bersih. Yang ketiga, menutup aurat. Ya, kalau ketiga itu harus menutup aurat jika sholat ya. Yang kedua, pakai sarung, yang cewek pakai mukena. Yang keempat, masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap arah kiblat. Dan yang terakhir, mengetahui kewajiban dan larangan sholat. Adapun macam-macam sholat yang disyariatkan dan pengertiannya. Dalam Islam, sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu itu jelas sholat yang wajib yang harus dilakukan bagi yang sudah berakal dan balik. Sholat sunnah itu tidak wajib, tetapi dianjurkan karena akan mendapatkan pahala besar jika kita melakukannya dan tidak berdosa jika kita tidak melakukannya. Contohnya sholat fardu ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat sunnah, rawatib, witir, tahajud, dan duha. Adapun tata cara sholat, yang ada tahu kan cara sholat? Sudah. Yang pertama itu niat. Habis membaca niat, itu kita membaca doa kita. Terus setelah membaca doa kita membaca Al-Fatihah dan surah pendek. Lalu habis itu kita ruku, i'tidal, setelah itu sujud. Setelah itu duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan akhir, lalu salam. Jadi dalam sholat ini terdapat sunnah dan makruh. Sunnah dalam sholat itu ada dua, sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Apakah ada yang tahu apa itu sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah? Lupa. Ya, sunnah ab'ad, sunnah yang mendekati wajib. Jika sunnah hay'ah itu sunnah ringan atau penyempurna. Sunnah yang mendekati wajib itu yang pertama membaca tasyahud awal. Yang kedua membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud awal. Yang ketiga duduk tasyahud awal dan yang terakhir itu qunut. Lalu sunnah hay'ah, sunnah ringan atau penyempurnaan. Yang pertama itu mengangkat tangan saat takbir, meletakkan tangan di atas tangan kiri di dada, tangan kanan di tangan kiri di dada, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz, membaca amin setelah Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca
berdiri sekali, terus duduk dengan cara inspirasi, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, dan terakhir mengucapkan salam kedua setelah salam pertama. Di dalam kepala saya lupa mencantumkannya karena baru dikasih tahu Bapak kemarin. Nah, yang terakhir itu ada makruh dalam sholat yang tidak membatalkan. Tapi kurang sempurna ya kalau misalnya kita melakukan ini. Kayak pertama itu menoleh tanpa keperluan, memain jari atau pakaian itu, mengeraskan bacaan, menahan buang air kecil atau buang air besar, menutup mulut tanpa alasan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada teman-teman yang jika ada yang kurang paham, boleh bertanya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya. Iya. Nah, kita kan sering kalau sujud itu lutut dulu kan. Nah, ada orang yang sujud itu tangan dulu. Nah, apakah itu diperbolehkan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita ruku, saya lihat ada orang yang tangannya itu di lutut dan ada tangannya di paha. Nah, apakah yang di paha itu makruh atau tidak diperbolehkan dalam syariat? Itu saja. Terima kasih. Ya, sujud itu yang tadi apa tadi sujud tadi? Sujud dulu, tangan dulu, apa lutut dulu? Mana yang? Tangan dulu apa lutut dulu? Nah, Kalau saya ya, ini dari saya. Kalau saya sujud itu lutut dulu, baru tangan. Kalau saya ya, karena saya dari dulu juga kalau diajari, karena saya diajar juga sholat itu lutut dulu baru tangan. Karena kan tidak mungkin langsung kayak gini kan nggak mungkin. Jadi kayak kesannya kayak main-main gitu. Jadi kan otomatis kan harusnya lutut dulu yang nempel di sejadah baru tangan. Itu menurut saya. Kalau lutut tadi di lutut atau di paha. Kalau saya diajarkan dulu di pondok itu dan orang tua saya juga ngajarin itu kalau ini harusnya di sini karena punggung itu harus sejajar, harus maksudnya harus sejajar, harus begini intinya. Kalau di paha ya, kalau di paha itu menurut saya kalau tidak tahu waktu beda masalah karena punggung kita itu juga apa. Kalau saya diajarin dulu harus rata dalam punggung Allah, pokoknya punggungnya itu harus rata, pokoknya harus begini. Kalau begini doang itu kayak enggak, saya nggak pernah diajarin begitu juga karena menurut saya begitu sih. Bagaimana saudara Kevin? boleh tidak sih kalau kita menganggap orang yang sujud tangan dulu itu bawa gerakan yang salah? Tangan dulu, baru gerakan salah. Maksudnya gimana? Tadi kan kata pemateri lutut dulu kan saat sujud kan. Nah, kalau ada orang yang tangan dulu nyentuh ke tempat sujud, bolehlah kita menganggap bahwa gerakan yang dia lakukan itu salah? Itu sih tergantung dia kalau misalnya emang dia udah terbiasa langsung kencengnya itu berarti dia dari awal diajarin emang udah begitu, mungkin dia udah terbiasa. Jadi kalau menurut saya ya dia lah, tergantung dia lah karena dia udah diajarin begitu. Kalau saya jelas Betul. dulu karena nggak mungkin langsung turun begitu aja, kayak gitu menurut saya. Oke, baik, cukup, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya seandainya kan kita sholat, terus di pertengahan iftitahnya kita lupa, itu harus ngulang sholatnya atau lanjut ke Al-Fatihah? Terus Kita lupa di pertengahan, langsung baca Al-Fatihah. langsung baca Al-Fatihah. Baca doa iftitah setengah maksudnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Putri Basma. Membaca doa iftitah ini kan tadi yang saya jelaskan menyempurna. Kalau misalnya contohnya ya,
misalnya ketinggalan, misalnya sholat tuh ketinggalan baca Al-Fatihah, itu batal, harus diulang karena itu udah masuk rukun sholat. Saya pertanyaannya, saya tuh pernah baca buku ya, yang bacaan iftitahnya tuh dengan kalimat yang Allahumma ba'id baini baina khotoyaya ila akhirih. Nah, tuh bagaimana tuh tanggapan tuh? Biasa kan ada orang yang pakai Allahu Akbar kabiru alhamdulillah katsira tuh. Nah, kalau yang saya baca nih tentang Allahumma ba'id baini baina khotoyaya tuh ila akhirih. Nah, jadi tuh yang ahsannya tuh yang mana? Pakai yang mana? Maksudnya yang lebih baiknya tuh. Nah, yang afdol ya. Nah, afdol ahsan yang lebih baik lah itu pakai yang mana? Nah, sekian, terima kasih. Kalau kan masih ada 3 meja, kan kita kan mau sholat zuhur nih. Tadi kita terduduk, terus lupa udah berapa rakaat, misalkan 3. Kita lupa perasaan, kan kita baru menjalani 3. Jadi pikiran kita tuh udah 4. Itu kamu sedih dilanjut atau berhenti? Baik, jadi kalau misalnya kita sholat terus kita lupa udah berapa rakaat ya? Kayak kita ya? Ya. Udah lupa berapa rakaat? Kalau menurut saya tuh, kalau misalnya Anda di tengah jalan, di tengah-tengah lupa rakaatnya, atau Anda ragu berapa rakaatnya, Anda apa sholat apa namanya tuh? Sujud sahwi. Sawi. Sujud Anda misalnya atau Anda ragu atau Anda lupa berapa rakaat, Anda lanjutkan sholatnya setelah salam, Anda sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, kalau misalnya Anda benar-benar itu kan sujud sahwi kita ya. Karena kita lupa berapa rakaatnya, jadi habis salam itu Anda langsung habis salam itu Anda langsung saja sujud sahwi. Dari situ udah. Itu aja sih yang saya tahu ya. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi silakan. Apakah kita kan lupa rakaatnya tuh rakaat keberapa? Mending ngambil apa nama? Detailnya ambil lebih sedikit berarti. Tidak. Jadi kayak mana dong? Kita ambil lebih sedikit tuh maksudnya kayak mana dong? Wajib kayak di kan tadi itu merasa itu asli pulang. Oh, misal dia merasa perasaan ini udah 3 rakaat, tapi apa 4 loh? Dia kan bingung tuh kan. Nah, lebih baik ngambil yang 3. Karena kalau jumhur ulama berkata kalau rakaat kita tuh kurang, maka maksudnya pahala tuh lebih sedikit. Nah, kalau lebih kan tidak apa-apa karena dia sujud sahwi di akhiran. Baik, terima kasih. Silakan saya tanya yang bertanya. Tadi kita mana ya antara dua itu mana yang afdal? Kan tadi sudah saya jelaskan kita itu sunnah. Kalau sholat ini kan artinya tadi kan doa. Berarti dalam bacaan sholat itu kan banyak maksudnya. Bacaan sholat yang kayak mengandung doa-doa gitu kan. Jadi kayak mana ya? Jadi iftitah tuh sunnah. Jadi manapun antara dua itu yang kalian pakai itu sama aja. Enggak maksudnya sunnah. Mau yang satu yang tadi Allahu Akbar atau yang satu itu boleh-boleh aja. Karena kan iftitah itu sunnah. Jadi menurut saya mau Anda pakai Allahu Akbar, mau Anda pakai apa satunya lagi tuh? Bayut wajihi. Boleh-boleh aja. Itu boleh-boleh aja. Jadi menurut saya nggak apa-apa. Ya, bagaimana saudara sahabat? Dan izin bertanya kepada teman kami. Jadi yang sering kita orang-orang pesantren tuh melakukan ibadah lebih kayak sholat sunnah, sholat macam. Nah, jadi pertanyaannya, apa perbedaan dari sholat fardu dan sholat sunnah di dalam pelaksanaan sholat tersebut? Terima kasih. Perbedaan sholat fardu dan sholat sunnah di dalam pelaksanaan.
Perbedaan sholat fardu ke sholat sunnah. Perbedaan sholat. sholat wajib dengan sunnah apa itu kan inti kan. Oh, Tadi kan jelas. di dalam pelaksanaan, Maksudnya misalnya Di dalam pelaksanaan. di dalam Jelas. pelaksanaan kayak sholat fardu itu kan wajib kok kita Wajib kita. yang lah Kak jelasin tadi. Sholat sunnah itu apakah sama kewajibannya kayak sholat fardu tadi? dia begini dulu kok izin menjawab ya. Begini, kalau sholat wajib itu emang fardu ya, wajib itu. Masalah kalau di pondok pesantren itu saya juga tadi sholat wajib itu sunnah. Untuk dianjurkan atau tidaknya itu kalau emang ingin melakukannya tidak apa-apa. Kalau tidak ingin juga tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam pondok pesantren itu biasanya dibiasakan sholat sunnah. Itu juga untuk agar apa ya namanya? Kalau di pondok pesantren itu ya masa kalau menurut saya masa meluangkan waktu sholat sunnah aja tidak bisa biasanya. Kadang kami juga kalau di sekolah juga sholat sunnah gitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau di pondok pesantren itu beda ya konteks. Maksudnya kalau di pondok pesantren itu lebih apa namanya sholat yang lebih utamakan bahwa itu fardu, bahwa itu sunnah itu pasti itu kalau di pondok pesantren. Tapi kalau misalnya anda tidak ingin mengerjakan juga tidak apa-apa. Karena kan itu sunnah. Bagaimana? Iya, itu sunnah ya. Jadi intinya itu apa? Inti apa ya maksudnya? Yang ditanya tuh perbedaan sholat sunnah dengan sholat wajib tuh perbedaan apa? Nah, intinya perbedaan. Inti perbedaan. Sunnah itu yang sunnah, wajib yang fardu wajib. Tuh. Terima kasih. Misalnya kita tuh lagi sholat, pas lagi sholat tuh ada maling. Anda ini sholatnya misalnya kalau malingnya itu di depan Anda atau di belakang Anda. Bentar dulu, misal ada maling loh. Biasa maling nggak mungkin kan langsung di depan kita ya lah maling. Pasti di Misalnya dari depan kita tapi kayak dia lewat, nah misalnya gitu, kita tahu pasti tahu kan. Terus tuh kita tuh langsung ngejar dia atau nunggu selesai sholat tuh baru kita ngejar dia. yang harus gini aja ya. Di sini ya masalah sholat. Kalau kita dimaling loh, kalau kita dimalingin, misalnya kita lagi sholat, lebih baik selesaikan sholat dulu. Urusan maling itu nanti lah, urusan maling itu. Yang penting wajibnya dulu dikerjakan karena kita posisinya lagi sholat. Kalau misalnya emang dia mengambil harta barang itu yang memang kayaknya kayak seandainya uang ya dia malingnya, itu kan insya Allah kalau misalnya emang memang benar-benar rezeki Anda itu pasti ketemu lagi. Tapi nanti kalau misalnya emang gak ketemu pasti Allah bakal ganti yang lain. Jadi lebih baik yang wajib yang dulu dikerjakan itu menurut saya. Baik, terima kasih. Tuh kan menurutku menarik maling berfungsi yang lanjut sholat bermasalah harta baca digantian. Sholat misalnya gini, kan ada maling di depan kita, terus dia nyuri tas kita lanjut aja sholat sambil kejar itu nggak apa-apa. Membaca niat-niat Saya
izin menanggapi. Nah, jadi kalau situasi seperti ini tuh kalau kata guru kami dulu ada yang namanya situasi dalam sholat itu dalam keadaan tertentu. Nah, pernah juga dulu pada zaman sahabat ada orang tengah sholat. Nah, ada yang mengucap salam nih, assalamualaikum. Nah, kita nggak apa-apa jawab waalaikumsalam. Nah, bahkan pernah nggak dengar itu? Nah, pernah begitu. Nah, kalau dalam situasi ini adalah keadaan mendesak nih. Nah, masa kita orang maling barang kita biarin aja. Nah, kalau sholat kita ingat dulu, misal kita kan sholat tengah ruku nih, ada orang maling, kita nggak ngejarnya sambil ruku, sambil sholat tadi kita munah kan? Kita ingat sampai ruku nih. Nah, kita boleh ngejar malingnya tersebut. Nanti kalau sudah selesai urusan sama malingnya, nah lanjut sholat lagi. Nah itu guru kami dulu ngajarnya kayak gitu. Lanjut lagi sholatnya. Gitu sih. Masih. Dijeda. Dijeda, masih di pause. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Untuk mengasah dulu. Tanya lah. Apakah masih ada? Ini pertanyaan terakhir ya, di sini presentasi kedua. Yang terakhir disuruh nulis. Yang terakhir bukan sinaspat. Udah ya? Padahal udah. Kayak gue tadi apa Nah, ya yang bertanya silakan. Terakhir nih, habis ini presentasi kedua. Dia apa? Tanya.